Untuk tahu produk reksadana syariah ada apa aja, kalian bisa cek tuh di masing-masing perusahaan manajer. Nah, kalian bisa Google deh. Secara rata-rata, keuntungan investasi sukuk atau sukri itu biasanya tuh lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Dibandingkan dengan bunga deposito. Menarik bukan? Sebenarnya aku di edisi Ramadan kali ini pernah ngebahas yang namanya nggak tahu apa yang gue informasinya bermanfaat untuk kalian semua. Ulang mulu nih, kayaknya puasa nih. Ulang. Secure the future. Start invest. It's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih sehat ya? Masih kuat puasanya? Nah, kembali lagi nih Vina ingatkan supaya ibadah kita di tahun ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran, serta selalu kuat deh intinya. Karena ini syutingnya itu jam 5 sore. Ya kisaran mau maghrib tuh rasanya puasanya berasa banget ya. Tapi tetap semangat untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Oh ya, seperti yang Vina sudah janjikan di episode sebelumnya, Vina akan bahas apa aja sih ragam produk investasi syariah. Yuk langsung kita bahas. Pertama adalah saham syariah. Apa itu saham syariah? Intinya adalah efek atau dalam hal ini saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pokoknya jalannya lurus aja sesuai dengan arahan syariat Islam. Kayak gitu ya. Terus terdapat 2 kriteria yang membuat perusahaan itu sahamnya bisa masuk kategori syariah. Jadi kategori yang pertama itu adalah kegiatan usaha dari perusahaan. Maksudnya di sini, dalam kriteria kegiatan usaha, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha yang dianggap merusak moral dan bertentangan dengan prinsip syariah. Apalagi udah ada istilah judi gitu ya. Jadi harus tetap syariah di pasar modal. Misalnya ada perjudian dan permainan yang tergolong dalam judi. Terus juga perdagangan yang tidak menyertakan penyerahan barang atau jasa. Itu mah bohong kali ya. Perdagangannya ditipu-tipu. Terus yang ketiga, ada perdagangan yang memberikan penawaran atau permintaan palsu. Itu juga gak boleh, itu kan merugikan kan. Langsung yang keempat ada bank berbasis bunga. Kalau yang berbasis bunga itu kan setahu Vina tuh hukumnya riba, ya gak sih? Lalu ada lagi perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga juga. Serem ya. Terus juga ada transaksi jual beri risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi. Itu udah kita bahas tuh ya sebelumnya mengenai judi-judi itu. Nah, ada lagi nih, melakukan kegiatan produksi, distribusi perdagangan yang barang dan jasanya itu adalah haram, itu juga tidak sesuai dengan syariah. Nah, yang terakhir adalah melakukan transaksi yang di dalamnya mengandung unsur suap. Itu sangat diharamkan sih sebenarnya. Suap menyuap itu nggak bagus lah intinya. Karena semuanya adalah merugikan. Kecuali kalau suap menyuap sesama kamu. Oke. Kecuali katanya suap-suapan katanya. Oke deh, lanjut aja ke kriteria yang kedua. Kriteria kedua ini adalah tentang rasio keuangan perusahaan. Terdapat 2 poin dalam kriteria yang perlu dipenuhi oleh perusahaan ini. Pertama adalah rasio atau perbandingan antara total utang berbasis bunga dan total aset yang dimiliki perusahaan terkait tidak boleh melebihi 45%. Yang kedua, perbandingan antara total pendapatan tidak halal tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lainnya. Jadi gitu guys. Jika suatu perusahaan telah memenuhi kedua kriteria yang tadi aku sebutin, maka saham dari perusahaan tersebut akan dimuat ke dalam daftar efek syariah yang disingkat DES.
DES atau DES. Nah, DES ini adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Daftar ini juga merupakan salah satu panduan utama Bursa Efek Indonesia dan pihak-pihak terkait saat hendak menerbitkan indeks saham syariah. Nah, terus gimana tuh cara Apa tuh? cari saham-saham yang masuk ke dalam daftar syariah? Gak perlu pusing. Caranya itu gimana? Nah, jadi nih tinggal dicek aja apakah masuk dalam daftar indeks saham syariah atau tidak. Dan itu selalu diupdate secara berkala kok oleh pemilik indeks, terutama Bursa Efek Indonesia. Jadi nggak perlu takut. Oke, sekarang produk yang kedua. Produk kedua adalah reksadana syariah. Untuk tahu produk reksadana syariah ada apa aja, kalian bisa cek tuh di masing-masing perusahaan manajer investasi atau melalui platform digital yang menjual reksadana. Contohnya, kalian bisa Google deh. Intinya, secara teknis itu tuh tidak ada bedanya dengan reksadana konvensional. Bedanya adalah yang ini adalah syariah. Ragam produknya juga sama, reksadana saham syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, reksadana campuran syariah, dan juga reksadana syariah pasar uang. Produk yang ketiga adalah sukuk, surat berharga negara syariah atau SBNS, biasanya disebut sukuk. Cara investasinya bisa secara langsung atau melalui reksadana. Sukuk pada umumnya bukan untuk investor individu, tapi pemerintah mengeluarkan sukuk untuk investor perorangan yang disebut sukuk retail atau biasa disingkat SUKRI. Ada juga sukuk tabungan untuk investor retail. Secara rata-rata, keuntungan investasi sukuk atau SUKRI itu biasanya tuh lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Dibandingkan dengan bunga deposito. Menarik bukan? Nah, dari 3 instrumen investasi syariah yang tadi Vina sebutin, kalian pilih yang mana? Saham syariah, reksadana syariah, atau sukuk? Nah, kalian bisa komen tuh di bawah. Lebih tertarik yang mana? Itu sesuai pilihan kalian ya. Balik lagi nih, Vina selalu ingatkan untuk berhati-hati memilih saham dan jangan malas belajar untuk mempelajari lagi sebelum memilih pilihan yang tepat. Jadi sebelum kalian memilih saham ataupun reksadana apapun, kalian harus belajar supaya nanti hasilnya juga lebih baik gitu. Jadi nggak asal-asalan hasilnya. Satu lagi juga jangan lupa disiplin yang paling utama. Betul, satu lagi jangan lupa disiplin. Oke, segini dulu pembahasan Vina kali ini dan terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tapi jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga di-share ke teman-teman kalian agar informasi yang Vina bagikan ini tuh bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan. Berbagi ilmu itu kan baik ya. Dan juga yang untuk mendengarkan di Spotify, jangan lupa untuk follow juga supaya kalau ada konten-konten baru kalian juga bisa dengar. Udah segini aja dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secure the future. Start invest. It's time.